Selamat pagi Pak Khairul Anam ya. Panggilannya siapa? Pak Anam? Irul, Pak. Irul ya. Nah, ini kan bentar lagi kan mau melakukan kiriman ya. Sebelum itu saya mau kasih pembekalan dulu. Nah, ini arahan dari manajemen harus melakukan pembekalan dulu. Nah, itu yang dinamakan super driver skill. Nah, super driver skill ini arahan SOP-nya driver untuk melakukan di jalan perjalanan di jalan. Nah, yang intinya demi keselamatan. Jadi SOP-nya sudah diarahkan dari manajemen Pak. Tujuannya untuk keselamatan. Nah, yang kedua, di gambar yang kedua, daily inspection fuel diesel. Nah, unit kita ini berbahan bakar solar Pak, karena fuel diesel ya. Jadi harus paham. Nanti di aplikasi Flatify ya, aplikasi Flatify untuk pengisian bahan bakar. Nah, itu ada pilihannya di situ, ada Pertamax, Pertalite dan lain sebagainya. Tapi yang harus diisi, yang harus diklik itu solar ya, biosolar. Nah, ataupun di dashlight itu tapi menunggu arahan dari operasional. Ya. Jadi jangan semau kita klik Pertamax ataupun dashlight. Itu nanti terjadi saya punishment Pak. Harus seperti itu. Nah, itu kelihatan main-main Pak. Jadi harus sesuai ya. Diisi solar. Dan di SPBU rekanan harus Otista ya. Meskipun sampean ngisi di mana, harus pilihannya Otista karena masih punya rekanan Pak. Nah, dan kedepannya ini akan dilakukan langsam karena tidak ada FM. Nah, jadi langsam. Jadi mohon dimengerti Pak ya. Nah, lanjut di gambar ketiga Pak, metode pengecekan kendaraan. Jadi saya tanya nanti kalau sewaktu melakukan sidak ataupun coachingnya itu harus Pak Khairul ya, metode pengecekan kendaraan apa? Balok. Nah, kan mudah diingat Pak ya, baloknya. B-nya apa? Bodi dan ban. Periksa bodinya dulu sebelum melakukan pengiriman. Bodi unit ini seluruhnya ada kerusakan enggak? Kalau misal ketahuan sebelum berangkat ada kerusakan, itu langsung konfirmasi ke operasional Pak, ke dispatch. Dispatch itu operasional Pak ya. Dan periksa ban. Nah, ban ini pertama periksa dulu tekanannya, mulai dari tekanan kan bisa kelihatan dari titik dipukul. Terus periksa tebel tipisnya ban Pak. Ya, sekarang ini kalau misal ketahuan bannya itu aus, apalagi sekarang ini kan kondisi cuaca kan hujan, licin. Nah, takutnya kalau aus sampean tidak bisa memetakan, itu terjadi slip Pak. Nah, itu sangat fatal ya. Nah, terus periksa juga ban serep Pak sebelum mau berangkat. Ban serep. Nah, ini kan ban serep rawan hilang, entah itu dicuri ataupun jatuh. Jadi periksa dulu sebelum melakukan berangkat Pak. Dan terus periksa dari kata A, air. Nah, periksa air wiper atau air radiator. Nah, itu di indikator pertama kan sudah menunjukkan ya. Kalau semisal temperaturnya tinggi berarti harus ditambahkan air secara manual dengan buka kabin gitu Pak ya. Terus listrik. Nah, ini sebelum berjalan, dari kata L itu listrik. Dicek dulu pertama itu aki Pak. Apakah kawalnya catokannya aki itu tidak goyang apa enggak. Kalau kurang kencang takutnya ngefoam Pak. Kalau ngefoam otomatis leleh karena akinya itu tegangannya 24 volt kan. Nah, itu listrikan. Dan periksa lampu-lampu mulai lampu depan maupun lampu belakang. Kalau misal ketahuan di sini sudah ada disediakan operasional untuk lampu, mulai lampu lighting, lampu depan dan untuk lampu jalan juga itu diajukan ya Pak ya. Diajukan dan minta di sini Pak ya. Nah, terus periksa oli. Nah, oli dari kata O. Nah, itu indikator pertama pasti akan menunjukkan kalau ada rembesan maupun tetesan yang di bawah mesin itu otomatis olinya berkurang. Nah, kalau sudah di indikatornya berkurang pasti lampunya itu menyala terus, tidak mati. Nah, akan dilakukan pengisian secara manual.
Dan untuk penambahan Pak, mohon diingat ya, untuk penambahan oli itu nanti diajukan di sistem flat defect itu di angka 5.000 Pak ya, 5.000. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000. Nah, itu sudah ditentukan manajemen ya. Sebelum itu dikonfirmasi ke pihak bengkel. Nanti kalau bisa pulang malam, otomatis nanti akan ketemu bengkel, akan dikonfirmasikan ya. Terus kelengkapan. Nah, ini yang paling penting Pak. Nah, sebelum sampean di sini ya, mulai dari berangkat dari rumah, kelengkapan. Sampean harus bawa HP. Nah, HP harus ada. Kalau nggak ada HP, otomatis tidak bisa kerja. Yang kedua harus cek masa berlaku SIM. Nah, dan dompet harus dibawa, takutnya ketinggalan di rumah. Kalau sudah sampai di sini, periksa SIM ya Pak ya. SIM apa STNK sesuai apa enggak yang dibawa ya Pak ya. Takutnya dari operasional dari dispatcher itu salah kasih STNK ya. Terus periksa ini Pak apa materai sesuai apa enggak yang dibawa di toko. Nah, jadi kalau toko A B C D E harus materainya ya toko A B C D E. Tapi terkadang tidak semua toko mendapatkan materai yang manualan ya. Nah, terus kalau sudah nyampe di mobil dan periksa-periksa dari mulai balok tadi, kelengkapannya itu periksa dari toko A B C D E di dashboard itu ya, di kotak Pak. Di dashboard itu harus sesuai, gemboknya ya harus A B C D E ya. Nah, itu kalau pernah terjadi dan sering terjadi, driver itu tidak meriksa, tahunya sudah di toko. Nah, pasti otomatis kalau seperti itu ya yang disalahkan itu driver Pak. Jadi harus periksa ya sebelum melakukan berangkat. Terus lanjut di gambar keempat, defensive driving ya. Ini saya peduli keselamatan, ini pedomannya Samyan, utamakan di sana saya peduli keselamatan. Dengan tujuan apa ya? Karena keselamatan, karena ada istri yang menunggu di rumah, ada sanak saudara yang menunggu di rumah, apalagi ibu ya. Jadi harus ingat seperti ini. Kalau ingat seperti ini, otomatis sama harus menggunakan standar operasional mengemudi ya. Terus contoh di gambar kelima Pak, defensive driving. Nah, ini saya sering tanyakan ke driver, harus hafal defensive driving waktu saya melakukan sidak maupun saya melakukan coaching ya. Defensive driving itu harus dihafalkan perilaku, dan diingat juga ya, perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Apa tujuannya defensive driving? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi yang dimaksud safety driving itu apa Pak? Safety-nya orang berkendara itu apa? Itu keamanan. No? Keamanan. Apa? Safety. Apa maksudnya safety? Nah, gini Pak ya, yang dimaksud safety ya, sama berangkat tadi mengecekkan metode balok itu safety. Jadi sudah mengetahui, oh ada kerusakan apa enggak, oh ada terkendala apa enggak, remnya ini ya. Nah, itu yang dimaksud safety. Terus sudah naik menggunakan sabuk pengaman, itu safety. Fokus arah ke depan, selalu melihat kanan kiri dari kaca spion, nah itu termasuk safety. Nah, dan memakan berdoa akan keselamatan dan selalu berselawat, itu juga termasuk safety Pak. Nah, kita meminta itu juga termasuk safety, meminta keselamatan. Nah, dengan tujuan tidak menjadi semuanya tidak, itu ya berarti jangan kecelakaan. Ya paham kan ya? Terus lanjut di gambar ke-6 Pak, contoh potensi kecelakaan. Nah, ini ada naik tanjakan maupun turunan. Nah, itu berarti harus safety-nya tadi harus mengecek remnya Pak. Nah, takutnya tanjakan dan turunan ini kalau kita tidak melakukan metode balok tadi ya takutnya fatal Pak. Nah, terus dari contoh ibu-ibu yang lighting kanan dia belok ke kiri, itu sering kan ya Pak ya. Karena itu berarti safety-nya menghadapi situasi seperti ini ya harus awasi kondisi sekitar dan jaga jarak aman ya Pak ya. Dan yang ketiga ada gambar jalur utama. Nah,
Pak Hairul dari jalur yang bukan utama. Jadi dahulukan dulu yang jalur utama. Kalau Pak Hairul melaju mendahulukan Pak Hairul sendiri, nanti jalur utama ini tidak bisa melakukan pengereman. Oh iya Pak. Siap, Iya. hati-hati Pak. Takutnya terjadi eksiden ya. Iya. Terus yang keempat ada gambar truk bermuatan lebih. Nah ini harus jaga jarak. Jaga jaraknya bagaimana? Tujuannya takutnya muatan tersebut jatuh ya, menimpa unit kita. Dan yang ketiga selalu awasi kondisi kita di gambar kelima. Ini ada pengendara tiba-tiba dia menikung unit kita Pak, nyalip langsung berbelok. Nah itu takutnya hal seperti itu kan sering terjadi Pak. Iya. Jadi harus selalu awasi kondisi sekitar. Ya Pak ya. Iya. Oke. Lanjut di gambar ketujuh Pak. 5 langkah defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan pahamkan. Iya. Nah, ini lanjut di gambar ke 8. Pahami dan kenali kendaraan Anda. Mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance bobot muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel kendaraan, wheelbase dan jarak sumber roda. Nah, yang dimaksud Pak dinamika itu apa? Dinamika Pak? Itu Pak, apa kayak panjang kendaraan, lebar kendaraan. Apa itu namanya? Nah, jadi namanya itu haluan. Haluan ya. Jadi mulai dari mobil kecil, infan, mobil canter dan maupun fuso, haluannya nah, ini saya lihat contoh dari fuso, dia tidak paham panjang kendaraan. Rata-rata fuso kalau tidak paham panjang kendaraan pasti nyundul tembok Pak. Kalau waktu melakukan mundur ya. Nah, itu dilihat. Terus dari tinggi kendaraan, nah, saya menyorot yang paling sering terjadi dari tinggi kendaraan. Nah, seorang driver tiba di jalan ada portal, dia lupa tinggi kendaraan sehingga boxnya itu nyangkut di portal tersebut. Nah, kayak kemarin sampai boxnya itu hancur, tinggal bawahnya saja, boxnya lepas. Nah, itu harus paham tinggi kendaraan. Apalagi melakukan manuver penyalipan jalur sebelah kiri, kayak misal di yang sering itu di jalan-jalan yang kayak Probolinggo ke Pasuruan itu kan sering kan seperti ini. Kalau nggak paham tinggi kendaraan nyangkut di pohon Pak, boxnya Pak. Nah, itu kalau terjadi kerusakan itu akan dibebankan ke driver Pak. Terus mulai dari lebar ya itu harus paham ya Pak ya. Lanjut di gambar ke 9 Pak. Nah ini ke 9 pokoknya ya sampean ya, mulai dari unit yang depan ada di depan